Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tadi aku sudah menghabiskan waktu bersama Arkan. Sekarang aku akan menghabiskan waktu bersamamu, ucap Danu. Sementara Elma langsung mendengus. Entah kenapa dia jadi malah merasa curiga saat melihat suaminya jadi tukang gombal seperti ini. Padahal selama ini Danu adalah pria yang dingin dan irit bicara. Elma menurut saat Danu menariknya menuju dapur, lalu mendudukkan dia di salah satu kursi meja makan. "Duduklah di sini biar aku yang siapkan mie ayamnya," ucap Danu, semakin membuat Elma menatapnya dengan curiga. Selama ini mana pernah Danu melayaninya seperti ini. "Mas melakukan sebuah kesalahan ya?" tanya Elma. Kedua matanya menyipit menatap curiga pada sang suami. Sementara Danu yang mendengar pertanyaan itu dan melihat tingkah istrinya hanya terkekeh pelan. Kedua tangannya tetap sibuk memindahkan mie ayam bakso ke dalam mangkuk. Lalu setelah beres, dia sajikan di hadapan sang istri. "Makanlah, sudah hangat, tidak sepanas tadi karena lama di perjalanan," terang Danu. Dia ikut duduk di sebelah Elma. Lagi-lagi dia melayani istrinya dengan menuangkan air putih di dalam gelas. Elma semakin menatap Danu curiga. "Apa saja yang Mas lakukan di pasar tadi?" tanya Elma. Kini penjelasan dari Danu lebih dia butuhkan daripada langsung menyantap makanannya. "Tidak mau makan dulu?" "Tidak, mau dengar Mas cerita dulu." "Baiklah." Danu mengelus pelan lengan sang istri, kemudian menceritakan semua yang terjadi, tentang lokasi yang sudah dia dapat, juga tentang harga sewa yang ternyata jauh lebih tinggi dari yang dia kira. "Jadi gimana Mas? Tetap diambil atau cari yang lain?" tanya Elma, jadi prihatin juga tentang ini. "Belum tahu, nanti aku bicarakan dulu dengan Opa." Elma mengangguk. "Dan satu hal lagi," ucap Danu, namun dia memberi jeda pada ucapannya, membuat Elma semakin menatapnya lekat. "Kamu ingat saat pertama kali kamu mendatangi aku di toko ponsel? Waktu itu ada seorang wanita yang menghampiri kamu lebih dulu dan mengira bahwa kamu adalah salah satu pelanggan yang akan membeli HP." Elma memutar kembali ingatan di dalam kepalanya, sampai akhirnya dia ingat dengan wanita cantik itu. Elma bahkan masih mengingat dengan jelas saat itu Danu memanggilnya dengan sebutan sah. Pelan Elma mengangguk. "Iya Mas, aku ingat. Kamu bilang aku orang rumah kan pada wanita itu? Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Elma. Kini perasaannya mulai tak nyaman. Tiba-tiba kecurigaan dan kecemburuan yang selama ini terpendam seolah kembali keluar secara perlahan tentang Danu yang kemungkinan memiliki wanita lain di luar sana. Hanya membicarakan ini saja sudah mampu membuat dada Elma terasa sesak. Wanita itu adalah Sasa, juniorku di tempat kerja dulu. Jelas Danu, membuat Elma semakin meremat hatinya. Namun Elma masih coba diam dan mendengarkan. Mendengar saat Danu mengatakan jika Sasa adalah wanita yang bebas, belum memikirkan masa depan dengan matang dan hanya ingin bersenang-senang. Dan salah satu kesenangannya adalah mengganggu Danu. "Dia menyukai kamu, Mas?" "Bukan itu maksudku. Aku mengatakan ini semua padamu bukan untuk membahas tentang perasaan dia. Aku tidak ingin kamu nanti salah paham." Elma kembali diam, dan Danu kembali menjelaskan dengan pelan tentang mereka yang harus saling percaya, tentang suami dan istri yang harus selalu rukun agar semuanya bisa berjalan dengan baik, terutama tentang usaha mereka yang baru akan dirintis.
Hari berlalu, kini waktu sudah pagi dan Elma pun sudah berkutat di dapurnya seorang diri, menyiapkan segala keperluan Danu dan Arkan untuk sarapan dan bekal. Di antara sibuknya kedua tangan dia, Elma terlihat seperti sedang melamun, tatapannya selalu kosong. Elma adalah seorang wanita yang selalu mengedepankan perasaannya, lalu terus berpikir tentang banyak kemungkinan yang belum pasti terjadi. Meski Danu telah menjelaskan semuanya secara rinci dan pelan-pelan tentang Sasa, namun tetap saja Elma merasa hatinya tak tenang. Wajah Sasa terus berputar di ingatan dia. Dalam hatinya pun terus bertanya kenapa wanita itu sampai sebegitunya pada Danu. Hingga setelah suaminya keluar dari toko itu, Sasa masih saja terus ingin tahu. Apa selama ini Mas Danu juga memberi harapan padanya? Batin Elma. Namun dengan cepat Elma kemudian menggeleng, mencoba mengusir jauh-jauh pikiran negatif yang selalu bersarang di kepala, lalu kembali fokus pada cucian beras di tangannya. Jam 6:30 pagi, semuanya sudah siap, tersaji dengan rapi di atas meja makan. Elma lantas menghampiri kamar Arkan dan meminta anaknya untuk segera sarapan. Kemudian menuju kamarnya sendiri dan memanggil Danu. Dilihatnya sang suami yang tengah memakai baju rapi, bukan baju kerja, namun hanya kaos saja, rambutnya juga masih terlihat basah. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Elma seraya berjalan semakin dekat hingga berdiri di hadapan Danu. "Iya, El. Aku mau mandi dulu. Mas duluan saja ke meja makan. Mungkin Arkan sudah di sana." "Mandilah, aku akan tunggu di sini." "Tapi nanti Arkan sendirian." "Tidak apa, sana mandilah," jawab Danu. Dia mengelus puncak kepala Elma dengan sayang, lalu mencubit pipinya pelan. Danu tahu dari raut wajah Elma, pasti istrinya ini masih saja teringat akan pembicaraan mereka kemarin tentang Sasa yang sebenarnya sangat tidak penting bagi Danu. Elma kemudian pergi ke kamar mandi dan Danu pun menunggu. Sekitar 10 menit Elma keluar. Dia tersenyum saat masih melihat suaminya di dalam kamar ini. "El, tadi waktu kamu mandi, Oma telepon. Katanya pagi ini dia akan datang ke sini," ucap Danu. Tadi Lucy memang menelpon ponsel Elma dan dia yang mengangkat. "Sama Opa?" "Tidak, hanya sendiri. Opa sedang ada pertemuan dengan teman-teman pensiunannya." Elma mengangguk. Dia pun segera memakai baju rumahannya, sementara Danu hanya terus memperhatikan sang istri dengan bibir mengulum senyum. Elma sangat seksi di matanya. Selesai Elma memakai baju, mereka berdua keluar menuju dapur. Di sana sudah ada Arkan yang sedang meminum susu hangat. Melihat ayah dan ibunya yang datang bersama, tentu saja membuat Arkan tersenyum. "Mah," panggil Arkan saat Elma dan Danu sudah duduk di kursi masing-masing. "Apa sayang, ada yang kamu butuhkan?" "Tidak, bukan itu." "Lalu apa?" "Mama dan Papa tidak berencana punya anak lagi. Teman-temanku sudah ada yang punya adik sampai 2, tapi aku satu pun belum ada." Mendengar pertanyaan itu, Elma langsung terbatuk, tersedak oleh ludahnya sendiri, sementara Danu hanya tersenyum kecil. Selama ini Elma lupa jika anaknya telah tumbuh semakin dewasa. Arkan pasti tahu apa yang ayah dan ibunya lakukan untuk bisa memiliki anak. "Mamamu belum mau," Danu yang menjawab. "Kenapa?" tanya Arkan lagi dengan lebih antusias. Namun Elma yang sangat malu ketika membicarakan ini langsung memotong pembicaraan keduanya dengan cepat. "Sudah, cepat makan."